Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Mulyani dengan NIM 2011900007. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas PAI 5A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu ujian akhir semester penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Lina Indrianingsih MPD. Judul proposal penelitian saya adalah peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakteristik disiplin dan tanggung jawab anak di MTSN 7 Merangin. Adapun latar belakang dari proposal penelitian saya yaitu guru merupakan teladan bagi peserta didiknya yang mempengaruhi karakteristik kepribadian dan memiliki peran penting dalam menyelami pertumbuhan peserta didik. Tugas-tugas seperti menanamkan akidah atau keyakinan, memiliki Tuhan dan menyembahnya, serta membiasakan untuk berakhlak mulia dalam arti berperilaku baik atau berbudi pekerti luhur dalam interaksi sosial dengan keluarga maupun masyarakat. Menjadi tanggung jawab seorang guru, terutama guru pendidikan agama Islam di MTSN 7 Merangin. Dengan adanya guru pendidikan agama Islam sebagai pembawa sekaligus menyampaikan materi tentang Islam, seharusnya bisa memerankan dirinya sebagai pembentuk karakteristik yang baik bagi anak. Bukan hanya di sekolah saja, di dalam keluarga maupun masyarakat, siapapun bisa mengajarkan agama Islam tentang sirat maupun tersurat, mulai dari menuturkan melalui lisan atau mencontohkan secara langsung perilaku yang islami. Bisa dilakukan oleh orang-orang tua maupun orang-orang dewasa di kampung. Anak akan mendengarkan ketika diberitahu walaupun bisa memahaminya. Maka dari itu pembiasaan juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya anak-anak bisa terbiasa berperilaku dengan baik. Perubahan sikap dan perilaku dari bertindak kurang baik untuk menjadi lebih baik tidak berbentuk secara instan. Perubahan tersebut akan dilatih mencapai tujuan yang diinginkan. Di sisi lain, sebagian orang percaya bahwa manusia sadari lahir sudah fitrah atau bisa diartikan potensi baik sudah dimiliki sejak lahir. Dari situ dapat diketahui bahwa ada faktor internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi karakter seseorang. Ada banyak jenis karakter yang telah dirumuskan dan yang dititik beratkan dalam penelitian ini adalah karakter disiplin dan tanggung jawab. Kedua karakter tersebut bisa diketahui dimiliki oleh seseorang dari caranya berperilaku sehari-hari, dari cara bergaul dengan orang lain maupun makhluk lain, dan juga dari cara beribadahnya. Karena pada hakikatnya pendidikan tidak hanya terkait dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, namun harus mencakup aspek sikap dan perilaku sehingga tertanam sikap disiplin dan tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Kedisiplinan manusia yang makin kesini makin menurun kualitasnya. Selain itu, juga ada masalah kedisiplinan yang perlu dibenahi, seperti kekurangnya kedisiplinan dalam belajar siswa yang bisa mengakibatkan ketidakmampuan menjawab soal ujiannya. Dan parahnya lagi adalah ketika siswa itu tidak menyesal atas nilai ujian yang kurang dari KKM. Ketidakpatuhan siswa pada guru saat di dalam kelas mengontrol sendiri dengan teman sebangkunya. Berbuat kegaduhan saat pembelajaran juga menjadi sebab ketidakpahaman siswa terhadap
pemateri pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dari sini saya menyadari bahwa pentingnya peran guru pendidikan agama Islam di MTSN 7 Merangin dalam mengembalikan kesadaran masyarakat tentang luasnya pengetahuan yang diajarkan dalam agama Islam, mulai dari usia sekolah maupun memberi tauladan pada masyarakat di sekitarnya agar bisa mengajari anaknya dengan baik. Pembiasaan yang dilakukan sejak anak-anak lebih diutamakan kaitannya dengan pembentukan karakteristik. Karena itulah saya menjadikan sekolah ini sebagai objek penelitian saya, karena sekolah merupakan salah satu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Kemudian untuk gambaran pelaksanaan teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan diajukan secara lisan, atau pengumpulan data bertatap muka dengan responden. Wawancara di sini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka dengan dirancang untuk munculnya pandangan atau opini dari para partisipan. Yang kedua yaitu observasi. Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Observasi akan dilakukan di tempat penelitian yaitu di MTSN 7 Merangin. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mencari catatan penting yang berhubungan dengan penelitian dan bisa juga mengambil gambar atau foto dari suatu objek penelitian dengan kamera. Dan juga foto setelah yang diambil itu bisa dijadikan sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang dan teknik pengumpulan data dari proposal saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.